Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatul uzma pada yaumul qiyamah nanti, dan mudah-mudahan majelis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma maqaa ya wasi'al karam. Muhammadun sayyidul qawlaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa
Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang halaman 162 atau halaman terakhir di kitab ini, halaman yang paling akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling atas, baris pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Fayaquluna, mereka berkata, mereka itu adalah ahlul Quran tapi bermaksiat kepada Allah. Jadi dia mengerti Quran tapi bermaksiat kepada Allah. Fayaquluna, mereka berkata, ayabda'u bina qabla abadatil asnam, apakah kami dimasukkan ke dalam neraka lebih dulu sebelum penyembah berhala? Jadi dia seolah-olah protes kepada Allah, ya Allah, kenapa saya dimasukkan ke dalam neraka lebih dulu dari para penyembah berhala, dari orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah? Fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, artinya ada malaikat yang berkata kepada mereka, alaisa man ya'rifu kaman la ya'rifu, bukankah orang yang mengerti itu tidak sama dengan orang yang tidak mengerti? Jadi kalau ada orang bersalah, ada yang mengerti, ada yang tidak mengerti. Orang yang bersalah tidak mengerti pasti hukumannya ringan. Orang yang bersalah tapi mengerti itu hukumannya berat. Nah, begitulah orang-orang yang ahlul Quran, orang yang mengerti Quran tapi bermaksiat kepada Allah, maka hukuman dari Allah itu lebih berat, hadirin sekalian. Bahkan dijelaskan di dalam hadis ini akan dimasukkan ke dalam neraka sebelum para penyembah berhala itu masuk ke dalam neraka, hadirin sekalian. Jadi tanggung jawab seorang ulama atau seorang ustadz dengan kesalahan yang sama lebih besar daripada orang biasa, hadirin sekalian. Di dunia saja itu terjadi, hadirin sekalian. Di dunia itu terjadi. Ada ustadz ngomongnya ngomong kata goblok, hadirin sekalian. Ada ustadz ngomong kata goblok. Kata itu kata yang nggak pantas diucapkan. Sanksi sosialnya besar, hadirin sekalian. Banyak yang menghujat, hadirin sekalian, meskipun sudah minta maaf, meskipun sudah memberikan bantuan kepada yang disebut orang tersebut tukang es itu, hadirin sekalian, tetap masih berlangsung, hadirin sekalian. Sanksi sosialnya tetap masih dianggap ini tidak pantas, ini tidak pantas, hadirin sekalian, dan itu terjadi. Tapi kalau coba misalkan ada preman pasar ngomong kata goblok kepada temannya atau kepada orang lain, biasa aja, hadirin sekalian, biasa aja, nggak ada orang yang mencaci maki, hadirin sekalian. Itu sekedar gambaran. Di dunia hal ini terjadi, hadirin sekalian. Nah, di akhirat pun sama. Orang yang mengerti Quran lalu bermaksiat dengan orang yang tidak mengerti Quran lalu bermaksiat, maka besar siksaannya orang yang mengerti Quran tapi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Jadi label ustadz, label kiai, label habib itu nggak boleh buat main-main. Harus berakhlak baik, hadirin sekalian. Nah, ini buat introspeksi diri saya sendiri, hadirin sekalian. Buat introspeksi diantaranya untuk diri saya sendiri. Wa fi ba'dil athari, dan di dalam sebagian perkataan ulama, anna qari al-Qur'ani, bahwa pembaca Al-Qur'an itu idza raqibal ma'asi, jika melakukan kemaksiatan, yunadihil Qur'an, maka Al-Qur'an itu akan menyeru, akan memanggil, fi jawfihi, di dalam dirinya, di dalam tenggorokannya akan menyeru, aina zawajiri, di mana batasan-batasanku, aina qawari'i, di mana
larangan-laranganku, aina mawaidhi, di mana nasihat-nasihatku. Jadi Al-Quran itu akan masuk ke dalam hatinya lalu mempertanyakan orang tersebut, kamu kan sudah baca Quran, di mana larangan-laranganku? Sudah sering baca kok melanggar larangan Allah. Jadi hatinya itu berkecamuk, hatinya itu berperang. Hadirin sekalian, itu orang yang suka baca Quran tapi bermaksiat, itu hatinya resah. Hadirin sekalian, hatinya resah. Beda sama orang yang tukang maksiat lalu maksiat. Maksiat itu seolah-olah nggak apa-apa, udah kebiasaannya. Hadirin sekalian, tapi orang yang suka baca Quran lalu dia bermaksiat kepada Allah, itu hatinya berperang. Hadirin sekalian, hatinya resah, hatinya tidak bahagia. Hadirin sekalian, karena Al-Quran akan berkata di dalam hatinya, di mana laranganku, di mana batasanku, di mana nasihatku yang selalu engkau baca. Hadirin sekalian, ini adalah perkataan ulama. Al-athar, perkataan ulama, ila akhiri, sampai akhirnya. Artinya perkataannya panjang, ini hanya cuplikannya saja. Wa qala Maimun ibnu Mahran, seorang ulama bernama Maimun ibnu Mahran berkata, rahimahullah, semoga Allah merahmati Maimun ibnu Mahran. Beliau berkata, inna ahadahum, sesungguhnya salah seorang mereka, yaqra'ul Qur'an, membaca Al-Qur'an, wa huwa yul'inu nafsahu, dan dia melaknat diri sendiri. Jadi ada orang yang baca Quran tapi dia melaknat diri sendiri. Hadirin sekalian, kalau dia melaknat diri sendiri, Al-Quran pun melaknat dirinya. Hadirin sekalian, kila lahu, dikatakan, ditanyakan kepada dia, kepada Mahron tersebut, wa kaifa dzalika, bagaimana hal itu bisa terjadi? Qala, Maimun berkata, yaqra'u, dia membaca ayat, fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin, maka kami jadikan laknat Allah itu kepada orang-orang yang dusta, orang-orang yang berdusta. Wa huwa yakzibu, dan dia berdusta. Jadi dia membaca Quran, lalu di dalam Al-Quran itu ditemukan ayat laknat Allah itu kami jadikan, Allah jadikan atas para pendusta, dan dia berdusta, berarti dia melaknat dirinya sendiri dengan ayat itu. Hadirin sekalian, yang menyebabkan Al-Quran pun melaknat orang tersebut. Di dalam Al-Quran, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, sangat besar murka Allah orang yang hanya mengucapkan saja tapi tidak pandai melaksanakannya. Hadirin sekalian, misalkan ada mubalik ceramah begini, dia nggak melaksanakan, maka murka Allah besar kepada mubalik tersebut. Hadirin sekalian, jadi jangan dianggap posisi ustaz, posisi ulama, posisi tukang nasihat itu enak. Hadirin sekalian, berat tanggung jawabnya di akhirat. Hadirin sekalian, jadi tanggung jawab di akhiratnya berat. Hadirin sekalian, bahkan mendapatkan kemurkaan Allah jika dia tidak melaksanakan apa-apa yang diucapkannya. Hadirin sekalian, ya di dunia mungkin ada dihormati, disegani, disanjung, dimuliakan, diberi amplop, itu di dunia. Kalau dia tidak melaksanakan, di akhiratnya babak belur. Hadirin sekalian, lebih berat hukumannya daripada orang biasa yang bermaksiat pada Allah. Hadirin sekalian, orang biasa bermaksiat kepada Allah, dia akan mendapatkan sanksi siksa neraka. Tapi seorang ulama bermaksiat kepada Allah, dia lebih berat hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian,
Kemudian ayat berikutnya, ala la'natullahi 'alal zalimin. Ketahuilah laknat Allah itu untuk orang-orang yang zalim, wa huwa yazlimu, dan dia berbuat zalim. Nah, ini yang disebut dengan pembaca Quran tapi melaknat dirinya sendiri. Dia membaca ayat laknat Allah itu untuk orang-orang zalim dan dia berbuat zalim. Hadirin sekalian, berarti dia melaknat dirinya sendiri, berarti Al-Quran pun melaknat orang tersebut. Hadirin sekalian, jadi jangan sampai kita orang-orang yang tekun sholat 5 waktu, tekun di masjid, lalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alinea berikutnya, wa fil hadisi, dan di dalam hadis, innal munafiqa allazi yaqra'ul qur'ana, sesungguhnya orang munafik yang membaca Al-Qur'an itu masalur raihanah, perumpamaan dia seperti raihanah. Raihanah itu bunga mawar. Rihuha thayyibun wa ta'muha murrun, baunya harum, rasanya pahit. Jadi bunga mawar itu baunya harum tapi dimakan itu pahit. Hadirin sekalian, itu perumpamaan orang munafik adalah seolah-olah harum tetapi isinya adalah kepahitan. Hadirin sekalian, wa fihi aidon, dan di dalam hadis lain juga Rasul bersabda, inna aqwaman yaqra'unal Qur'an kama unzila, sesungguhnya ada suatu kaum mereka membaca Al-Qur'an kama unzila, sebagaimana Al-Qur'an itu diturunkan. Maksudnya bacaan Al-Qur'annya benar, baca Qur'annya fasih, baca Qur'annya bagus. Itu namanya membaca Al-Qur'an kama unzila, membaca Al-Qur'an sebagaimana Al-Qur'an itu diturunkan. Artinya bacaannya bertajwid benar. Hadirin sekalian, wa annahu la yujawizu taraqiyahum, tetapi Al-Qur'an itu tidak sampai menyentuh tulang mereka. Maksudnya tidak menyentuh tulang mereka, tidak sampai kepada hati mereka. Jadi hatinya tetap kosong. Hadirin sekalian, yamrukuna minal Islam, mereka keluar dari Islam, kama yamrukus sahmu minar romiyati, sebagaimana anak panah yang melesat dari busur. Anak panah kalau melesat dari busur itu cepat sekali. Hadirin sekalian, nah jadi ada orang-orang yang munafik. Hadirin sekalian, dia bisa baca Quran, dia baca Qurannya bagus, tetapi dia dianggap keluar dari Islam, dianggap tidak beriman kepada Allah, seperti keluarnya anak panah dari busur. Jadi keluar keimanannya sangat cepat. Hadirin sekalian, nah na'udzubillah min dzalik, kita jangan sampai termasuk orang ini. Hadirin sekalian, nah zaman sekarang itu banyak, hadirin sekalian, banyak orang-orang yang model begini. Dia beragama, agamanya Islam, kalau dia dilihat dari KTP-nya Islam, baca Qur'annya bisa, tetapi kelakuannya munafik itu banyak. Hadirin sekalian, nah kita mudah-mudahan termasuk orang yang istiqomah di dalam agama. Hadirin sekalian, nas'alullah al-lutfa, kami mohon kepada Allah al-lutfa, kelembutan hati, wal afiyata, keselamatan, wal afiyata, kesehatan lahir batin, wat taufiqa, taufik atau hidayah, lit tamassuki bi kitabihi, untuk berpegang teguh kepada Al-Qur'an, kitabnya yaitu Al-Qur'anul Karim. Jadi kita mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diberi kelembutan hati. Orang yang hatinya lembut itu mudah menerima nasihat, mudah menerima hidayah, diberi kesehatan lahir batin, itu al-afiyah. Kalau as-sihah itu sehat lahir, al-afiyah sehat lahir batin. At-taufiq yaitu petunjuk,
untuk berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim, wal ilma bihi, memiliki ilmu terhadap Al-Quran. Kita mohon kepada Allah diberikan ilmu terhadap Al-Quran, tentang Al-Quran. Wal fahma fihi, bisa memahami Al-Quran. Wal amala, dan bisa mengamalkan bima arsyada ilaihi, apa-apa yang ditunjukkan oleh Al-Quranul Karim. Jadi kita berdoa kepada Allah bisa mengerti Al-Quran dan bisa mengamalkannya. Hadirin sekalian, ma'a husnul khotimati, bersama husnul khotimah. Husnul khotimah itu akhir hayat kita baik, akhir hayat kita sedang taat pada Allah. Hadirin sekalian, itu namanya husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang husnul khotimah. Hadirin sekalian, jadi tidak ada jaminan selama orang itu masih hidup, tidak ada jaminan dia husnul khotimah. Bisa su'ul khotimah, bisa husnul khotimah. Misalkan ada orang mabok, kemudian kita celah, belum tentu yang mencela itu akhir hayatnya husnul khotimah, belum tentu. Hadirin sekalian, dan belum tentu orang yang sedang mabok itu akhir hayatnya su'ul khotimah, belum tentu. Hadirin sekalian, bisa saja dia diberi hidayah oleh Allah, lalu seketika itu dia taubat, lalu sedang taubat meninggal, itu bisa terjadi. Hadirin sekalian, maka kita diperintahkan nggak boleh sombong, nggak boleh mencela orang lain. Yang ada adalah menunjukkan jalan kebaikan kepada orang lain. Nggak boleh mencela, menghina, meskipun dia sedang maksiat. Hadirin sekalian, karena orang yang bermaksiat berpeluang taubat kepada Allah sampai akhir hayatnya masih berpeluang taubat. Kita pun masih berpeluang taubat. Hadirin sekalian, dan kita yang sudah taat pun masih ada kemungkinan berbuat maksiat. Hadirin sekalian, nah orang yang sudah husnul khotimah itu orang yang selamat. Hadirin sekalian, selamat di dunia dan akhirat. Hadirin sekalian, maka usahakan kita akhir hayat kita itu husnul khotimah. Hadirin sekalian, nggak boleh mencela orang yang sedang bermaksiat. Yang ada adalah kita tunjukkan jalannya. Hadirin sekalian, kalau belum mau ya sudah, tidak apa-apa, masih ada besok untuk mengajak lagi kalau kita ingin mengajak lagi. Yang penting adalah diri kita selamat. Hadirin sekalian, diri kita selamat dan kita tidak dijamin. Misalkan saya ceramah nih, penceramah begini, tidak dijamin husnul khotimah. Hadirin sekalian, berarti harus terus introspeksi diri sampai akhir hayat. Hadirin sekalian, kalau nanti akhir hayatnya dalam keadaan taat atau dalam keadaan masih mengerjakan sholat, itu insya Allah husnul khotimah. Hadirin sekalian, jadi sangat penting kita mendapatkan husnul khotimah. Wa husnal afiyah, bagusnya kehidupan, fil umuri kulliha, di dalam urusan seluruhnya, di dalam urusan seluruh urusan kita, lana, untuk kita. Nah ini pengarang kitab ini berdoa untuk kita semua. Wali ahbabina, untuk orang-orang yang kita cintai. Walil muslimin, dan untuk kaum muslimin juga. Alinea terakhir. Wa minal qurbatil azimati, di antara yang termasuk pendekatan kepada Allah yang besar. Jadi pendekatan kepada Allah yang sangat besar. Wal fadhailil jasimah, dan keutamaan yang besar adalah ta'allumul Qur'anil Karim. Ta'allum, mempelajari Al-Qur'anul Karim. Jadi mempelajari Al-Qur'anul Karim adalah pendekatan kepada Allah yang sangat besar. Wa ta'limuhu, dan mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Jadi usahakan kita ini jadi yang belajar Al-Qur'an dan mengajar Al-Qur'an. Hadirin sekalian, wa dzalika, yang demikian itu, min furudil kifayatil mutaakkidati,
termasuk fardu kifayah yang muakkad. Yang muakkad itu yang penting. Jadi mengajarkan Al-Quran termasuk fardu kifayah yang muakkad. Misalkan satu RW nggak ada yang mau ngajar Al-Quran, itu satu RW dosa, hadirin sekalian. Karena hukum mengajarkan Al-Quran adalah fardu kifayah, hadirin sekalian. Fardu kifayah yang muakkad atau yang penting, hadirin sekalian. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sedikit lagi, wa su'ila Sufyan as-Sauri rahimahullah. Sufyan as-Sauri rahimahullah ditanya, faqila lahu, dikatakan kepadanya, ar-rajulu yata'allamul Qur'an ahabbu ilaika aw yaghzu fi sabilillah. Ada orang yang belajar Al-Qur'an, ada orang yang berjuang berperang di jalan Allah, mana yang paling kamu sukai wahai Sufyan as-Sauri? Sufyan as-Sauri ini seorang ulama besar, hadirin sekalian. Faqala Sufyan as-Sauri ini menjawab, bal yata'allamul Qur'an, yang paling aku cintai adalah mempelajari Al-Qur'an, orang yang mempelajari Al-Qur'an. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang mempelajari Al-Qur'an, mengajarkannya, cinta kepada Qur'an, sehingga kita selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.